Di sini saya akan membahas pertemuan pertama kita mengenai pengantar teori akuntansi dan proses akuntansinya. Semoga bisa dipahami ya. Yang pertama, pengantar. Webster Third New International Dictionary mendefinisikan teori itu apa? Suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip yang membentuk suatu kerangka acuan untuk bidang yang akan dibahas. Biasanya kita menyatakan teori itu seperti ini loh. Saya menyatakan bahwa dia cantik misalnya, ya. Nah, itu bagaimana saya bisa menyimpulkan bahwa dia itu cantik? Otomatis ada suatu temuan saya, konsep-konsep saya yang menyatakan dia cantik. Misalnya, seseorang itu saya nyatakan sebagai orang yang cantik jika tingginya misalnya 1,7 ya misalnya. Nah, otomatis itu kan merupakan konsep-konsep saya yang nantinya itu akan membentuk suatu kerangka dan menghasilkan suatu teori. Ya, bisa ya. Oke, kita lanjut. Teori ini merupakan kristalisasi dari fenomena empiris dan dalil normatif yang disusun serta digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disempurnakan dari fenomena dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang dapat berlaku secara umum. Ya, dari semua penelitian kita tadi nanti itu dapat diringkas menjadi suatu kalimat yang dapat berlaku secara umum karena kan nggak semua orang memahami. Ya, misalnya saya bilang yang tadi seseorang itu cantik. Ketika saya sampaikan bahwa seseorang itu cantik, itu kan hanya sepenggal kan. Seseorang dikatakan cantik atau si A cantik, itu doang. Kalimat pendek kan, tapi dibalik dari kata-kata si A cantik itu banyak ke belakangnya temuan-temuan, misalnya karena dia tinggi sekian, karena dia seperti ini. Nah, seperti itulah dia. Teori ini biasanya diambil dari berbagai riset sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang berlaku untuk semua, universal, logis, konsisten, dapat diramalkan dan objektif. Kalau kita berbicara mengenai teori akuntansi, maka yang dimaksudkan adalah kristalisasi dari fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disimpulkan dari fenomena interaksi bisnis dan pemakai laporan keuangan. Jadi, apakah itu teori akuntansi? Yuk kita lihat, teori akuntansi adalah susunan konsep, definisi, dalil yang menyajikan secara sistematis gambaran fenomena akuntansi yang menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya di dalam struktur akuntansi. Tujuannya untuk apa? Agar dapat menjelaskan fenomena yang mungkin akan muncul. Menurut kalian apa sih teori akuntansi yang mungkin aja muncul untuk saat-saat ini? Ayo, biasanya kan akuntansi itu mengikuti perilaku bisnis ya. Ya, gini, dulu nggak ada kepikiran saya tuh bahwa intangible asset, tahu ya intangible asset, aset tidak berwujud itu seperti untuk perusahaan startup kayak gini, kayak Facebook atau perusahaan Instagram gitu, saya nggak ada kepikiran. Nah, pernah tidak terpikir dari kalian ya, kayak perusahaan Instagram itu deh, kamu punya kan semua kan akun Instagram, di mana follower itu adalah harta kamu. Dengan adanya follower, kamu bisa mendapatkan job dari endorse atau dari yang lainnya. Pernah ya? Nah, dulu belum ada loh akuntansi untuk itu. Sekarang akuntansi sudah memang mulai untuk membuat teori akuntansinya mengenai perusahaan laporan keuangan untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Memang dia masuk intangible asset, tapi bagaimana perlakuannya? Ke posisinya kalau kamu aset kan biasanya beli aset pakai dana ya, dikeluarkan ya. Ini kan tidak. Kamu cuman mengharap mereka follow, terus tinggi follower kamu, maka berdatangan deh semuanya ke kamu, ya kan? Ya, nanti kita bahas lagi ya. Oke, next. Hendrickson mendefinisikan teori akuntansi sebagai satu susunan prinsip umum yang mana yang pertama memberikan kerangka acuan yang umum sehingga praktik akuntansinya bisa dinilai. Kemudian teori akuntansi yang dirumuskan itu nggak akan mampu mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, teknologi, dan ilmu pengetahuan yang semakin cepat. Makanya sering direvisi. Karena kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perilaku bisnis. Kalau orang manajemen atau orang manajer mau berbuat seperti ini,
akuntansi harus mengikutinya. Ya, karena lihat deh dunia bisnis sekarang ya, yang dulu-dulunya nggak ada dompet digital, nggak ada GoPay, nggak ada OVO, mau tak mau harus berubah ya kan. Nah, akuntansi bagaimana? Akuntansi mengikuti. Nah, di sini ada beberapa akronim yang dapat kita analisis dari akuntansi. A itu adalah angka, K itu adalah keputusan, U adalah uang, N adalah nilai, T adalah transaksi, A analisis, N netral, S seni, dan I informasi. Maksudnya, kita lihat. Pengertian akuntansi ya, Belkawi menyatakan bahwa ada beberapa penulis yang menyatakan bahwa akuntansi itu sebagai ideologi, bahasa, catatan historis, realitas ekonomi saat ini, sistem informasi, komoditas, pertanggungjawaban, dan teknologi. Maksudnya apa? Yang pertama, akuntansi sebagai suatu ideologi. Itu ada beberapa yang menganggap bahwa akuntansi ini merupakan alat untuk melegalkan keadaan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Ada beberapa yang menyatakan bahwa akuntansi itu hanya bentuk dari kesadaran yang palsu, yang mana dapat digunakan untuk alat untuk memistik, bukan alat untuk memberikan informasi. Jadi mereka menganggap bahwa ideologinya akuntansi itu adalah mitos. Akuntansi itu adalah sesuatu yang diciptakan, yang mana dapat menciptakan suatu aturan ya, di mana tempat masyarakat berinteraksi. Yang pastinya mereka selalu menyatakan bahwa memang ini ideologi kita, tapi ideologi untuk siapa? Untuk mereka yang memerlukan saja. Bahkan segala cara, misalnya saya mau yang seperti ini, akuntansi kan mau tak mau mengikuti, iya kan? Makanya dibilang akuntansi itu suatu ideologi. Beberapa memang ada yang menyatakan bahwa akuntansi itu untuk melegalkan keadaan dari struktur ekonomi, sosial, dan politik kapitalis. Kemudian yang kedua, akuntansi sebagai suatu bahasa. Maksudnya apa? Kita nih berbahasa bahasa Indonesia ya. Akuntansi juga suatu bahasa. Dia menyampaikan keadaan suatu perusahaan. Kan perusahaan itu nggak mungkin cerita dong gimana keadaannya, ya kan? Maka akuntansilah jembatannya. Dia menggambarkan bagaimana keadaan suatu perusahaan, bagaimana operasinya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian akuntansi sebagai catatan historis. Ya, benar sekali. Akuntansi seperti catatan log. Kamu sering lihat kan kalau di handphone kamu ada log panggilan. Nah, catatannya. Nah, seperti itulah akuntansi. Dia merekam semua perkembangan dari suatu perusahaan. Kemudian akuntansi sebagai suatu realitas ekonomi saat ini. Maksudnya adalah akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran kenyataan ekonomi saat ini. Jadi misalnya per 31 Desember 2019, berarti apa yang ditampilkan akuntansi ya, yang ditampilkan yang neraca, itulah keadaan perusahaan saat ini, seperti itu. Kemudian akuntansi sebagai suatu informasi, maksudnya di sini akuntansi dianggap sebagai teknik yang menggambarkan proses yang menghubungkan sumber data komunikasi dengan penerimanya. Jadi gini, kan kita tahu kan siklus akuntansi kan, bagaimana transaksi tersebut diubah ya menjadi jurnal, kemudian masuklah ke buku besar sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan. Nah, itu kan merupakan suatu sistem informasi. Dia proses kayak gitu, nggak langsung jadi blak gitu, enggak. Mulanya dari transaksi dulu, ada buktinya kan, oke, kemudian nanti diolah, masuklah dia ke jurnal, dan kemudian ke buku besar, kemudian setelah buku besar kertas kerja, barulah dapat bisa menghasilkan laporan keuangan. Kemudian yang keenam, akuntansi sebagai suatu komoditas, yang menyatakan bahwa akuntansi sebagai komoditas begini. Akuntansi itu kayak pabrik gitu. Hasilnya ada hasilnya. Nah gitu. Jadi mereka menganggap akuntansi itu komoditas, ada barang yang dihasilkan, output dari akuntansi itu ada. Kan outputnya laporan keuangan kan, yang mana kalian butuhkan. Nah, ini menganggap bahwa akuntansi itulah tadi komoditasnya. Ya, tapi sih memang saat ini ya udah mulai bergeser, kan sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi akuntansi. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini bagaimana?
Inilah yang menjadi krisis akuntansi konvensional. Mau tak mau, kita sebagai lulusan akuntansi nantinya harus berbenah diri. Ya kan, sekarang kan semua udah dikerjakan dengan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, di sini akuntansi juga harus berbenah diri. Kalau semuanya dikerjakan dengan kecerdasan buatan, terus kita bagaimana? Ya. Kemudian selanjutnya akuntansi dianggap sebagai pertanggungjawaban. Benar. Kalau di awal namanya anggaran, benar ya. Kalau di akhir pertanggungjawaban. Jadi akuntansi kan selalu di akhir periode menampilkan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan dalam satu periode tersebut. Akuntansi sebagai teknologi yang terakhir. Akuntansi sebagai teknologi maksudnya adalah akuntansi itu bagian dari praktik. Sedangkan jika dianggap teori, maka dia harus mempengaruhi sosial dulu baru harus menjadi teknologi. Nah, menurut kalian akuntansi itu teknik atau teologi atau teori? Bebas ya, ini kan hanya pandangan aja. Jika mengatakan akuntansi sebagai teknologi, zaman dulu menyatakan teknologi, tapi mempengaruhi nggak? Gitu loh. Ya, ini bebas kalau ada yang mau menyatakan bahwa ini kan pendapat dari beberapa penulis lain, ada yang menyatakan akuntansi sebagai teknologi dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, selanjutnya sifat dasar akuntansi. Dalam APB Statement nomor 4 dijelaskan beberapa sifat dan elemen dasar dari akuntansi. Yang pertama, accounting entity. Iya, pasti ya. Di sini sifat dasar akuntansi itu adalah mencatat suatu lembaga operasinya. Kemudian yang kedua, going concern. Itu yang tadi saya bilang. Kita kan menginginkan perusahaan tuh untuk terus berkembang, dan bukan berarti kita menginginkan udahlah sampai sini aja enceng, enggak ya, kita menginginkan terus berkembang. Kemudian yang ketiga ada measurement. Di sini adalah akuntansi itu sebagai alat pengukuran. Akuntansi mencoba mengukur suatu aset, misalnya berapa ya harga ini, tapi di sini kita pakai moneter ya, satuan moneter rupiah. Berapa harga meja ini? Kan dalam laporan keuangan kamu lihat apakah pernah tertera dibuat berapakah jumlah meja 3 unit, tidak, tapi dihargai dalam satuan moneternya, dalam rupiahnya ya. Kemudian tunggu, saya tanya dulu. Semua udah pernah download laporan keuangan kan? Udah ya, udah semester 5 pasti sudah pernah download laporan keuangan, bisa dilihat sendiri ya. Kemudian ada time period. Di sini akuntansi itu kan menyajikan informasi untuk suatu waktu tertentu, tanggal tertentu. Memang ada kadang yang menampilkan tahun 2013, 14, 15 ada. Nah, di sini dia melampirkan atau dia menyajikan informasi yang menggambarkan keseluruhannya pada periode tertentu. Kemudian monetary unit maksudnya adalah pengukuran yang sama ya yang tadi ya. Di sini kalau tadi yang measurement kan bisa diukur. Kalau yang nomor 5 hampir mirip, tapi diukur dalam bentuk apa? Dalam bentuk rupiah. Kemudian yang keenam ada accrual. Accrual ini maksudnya adalah apa tuh accrual? Tunggu, saya tanya dulu. Ya, dalam akuntansi itu kayak misalnya beban yang ditangguhkan kayak gitu ya. Kamu kalau akuntansi nyatet misalnya ada orang utang sama kamu catat enggak? Iya Bu, dicatat jika dia berutang uang. Kalau dia berutang barang kamu catat enggak? Enggak Bu, karena yang enggak ada uang saya yang keluar. Nah, kalau di akuntansi tetap harus dicatat. Meskipun itu tidak ada kas yang keluar. Kemudian ada exchange price. Di sini adalah nilai yang terdapat dalam laporan keuangan itu umumnya didasarkan kepada harga pertukaran yang diperoleh dari harga pasar sebagai pertemuan antara pembeli dan penjual. Kemudian ada approximation. Di sini akuntansi memang tidak bisa menghindari penafsiran. Misalnya umur dari suatu aktiva, kemudian taksiran harga dan lain sebagainya. Judgment di sini adalah dalam laporan keuangan itu biasanya kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan akuntansi. Misalnya, ini contohnya ini aset kita buat metode garis lurus ataukah saldo menurun berganda ataukah metode jam unit produksi. Kalau mesin oke, jam unit produksi. Kalau misalnya yang lain kan belum tentu semua dipukul rata sama memakai jam unit produksi. Kemudian general purpose di sini maksudnya adalah
informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tuh dihasilkan akuntansi untuk semua pemakai. Ya, memang sih hanya mereka yang mengetahui maksudnya aja, tapi kan itu digeneralisasikan. Tetap bahasa Indonesia atau Inggris ya, atau sesuai daerahnya, tapi kan di situ jelas laba sekian, bener loh, tak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang mengerti untuk laporan keuangan menganalisa dengan modal sekian, dengan persediaan sekian, bagaimana laba bisa sekian. Nah, itu kan yang harus kita pelajari saat ini. Kemudian interrelated statement, yaitu adalah laporan keuangan yang 5 tadi itu memiliki hubungan yang sangat erat antara satu sama lain. Kamu biasanya kalau buat laporan keuangan apa duluan? Neraca, laba rugi, arus kas, atau malah duluan catatan atas laporan keuangan? Ayo, biasanya kita buat laba rugi dulu kan? Setelah laba rugi baru kita masuk labanya itu ke ekuitas pemilik. Setelah itu baru bisa disusun ke neraca, atau bisa juga kamu ke arus kas baru ke neraca, boleh. Barulah catatan atas laporan keuangan. Next, substance overwhelm di sini maksudnya adalah ketika akuntansi itu memberikan informasi yang dipercaya untuk mengambil keputusan, maka akuntansi akan menekankan penggunaan informasi yang berasal dari kenyataan ekonomi suatu kejadian daripada bukti legalnya. Maksudnya gimana? Misalnya kamu nyetor uang tetapi nggak ada bukti setorannya, maka akuntansi akan berpihak pada kenyataan yang sebenarnya bahwa kamu belum bisa membuktikannya, maka akuntansi nggak mau meskipun kamu sudah transfer, dia harus ada buktinya. Oke. Kemudian materiality di sini adalah laporan keuangan itu hanya memuat informasi yang dianggap penting dan dalam setiap pertimbangan yang dilakukannya dapat atau tetap melihat signifikannya. Maksudnya adalah informasi-informasi yang diberikan di laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi pengambil keputusan yang normal, tidak memihak. Jadi memang akuntansi itu menjabarkan semuanya. Kemudian next, sifat dasar akuntansi. Ada beberapa sifatnya. Yang pertama laporan historis, ya sama tadi kayak log tadi. Laporan kalau misalnya dia bilang historis, catatan dari yang lalu, nggak ada catatan dari masa depan, ya itu meramalkan. Jadi di sini mencatat yang lalu-lalu. Kemudian dia klasifikasikan mana yang termasuk biaya operasi, mana yang masuk aset, ya. Kemudian ia meringkas, summarization di sini mengikhtisarkan dan meringkas sehingga dapat dibaca dengan gampang. Kemudian measurement basis di sini adalah ada metode pengukurannya seperti pengukuran HPP, harga pasar dan lain sebagainya. Kemudian verifiability di sini adalah informasi dalam laporan keuangan yang disajikan itu dapat ditelusuri sampai ke bukti-bukti pendukungnya serta bukti-bukti yang sah. Kemudian conservatism di sini adalah perusahaan biasanya memiliki kejadian yang belum pasti. Nah, misalnya seperti ini, otomatis laporan keuangan akan menginformasikan dengan cara memilih angka yang kurang menguntungkan bagi entitas. Nah, misalnya ada kemungkinan kerugian. Nah, itu bisa meramal ya. Kemudian yang terakhir ada technical terminology. Technical terminology ini maksudnya adalah teknik akuntansi yang berlaku khusus untuk akuntansi yang harus dipahami oleh pembaca yang mana belum cocok dengan pengertian dalam disiplin ilmu yang lain. Oke. Akuntansi itu merupakan tool of management. Kenapa? Karena ia membantu fungsi-fungsi manajemen. Sampai sini bisa ya? Nah, akuntansi, kapitalisme, kamera, netral, atau bias. Maksudnya di sini coba dilihat. Akuntansi mencoba menangkap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan mengangkat kejadian itu dalam bentuk foto. Benar ya? Akuntansi berusaha menceritakan keadaan perusahaan dalam bentuk foto. Foto dalam arti kata laporan keuangan yang mana memberikan gambaran. Di situ ada neraca, laba rugi, arus kas. Kalau kamu foto seseorang, bisakah kamu mau foto orang berubah jadi malah foto burung? Tidak ya. Itu kecuali kamu setting duluan. Nah, penyataan ini merupakan seperti income smoothing, disetting labanya, atau earning management bisa juga.
nanti kamu akan belajar. Ini banyak nih terjadi, memoles-moles laba sehingga laba itu cantik. Sementara akuntansi kan hanya berusaha untuk menyajikan keadaan real saat ini. Makanya tadi ada beberapa yang bilang ideologi hanya untuk melegalkan segala sesuatu benar. Demi kepentingan sepihak gitu. Itu banyak, paling sering. Kamu sering dengar gosip berita-beritanya. Pada saat yang sama, akuntansi jangan dianggap mampu memberikan informasi atau fungsi di luar fungsinya sebagai tukang foto. Misalnya memprediksi bisa melakukan hal yang sebenarnya bisa dilakukan manusia atau manajemen. Ingat, akuntansi itu pasif, bukan aktif. Dia hanya mampu memberikan informasi aja. Tapi kalau misalnya lain-lain itu disetel berarti. Itu dia. Iwan Triyono menyatakan bahwa akuntansi itu tidak netral. Akuntansi itu hanya buatan. Informasi akuntansi bisa menimbulkan orang marah. Misalnya kinerjanya rendah, gak sesuai dengan apa yang diinginkan, pasti marah kan, dibuatlah bagus-bagus, padahal memang seperti itu kenyataannya. Makanya gak salah jika ada yang menyatakan bahwa tidak netral. Itu sih. Hopwood menemukan perusahaan yang menggunakan budget constraint style dalam menilai kinerja bawahan, yang mana akan menimbulkan hubungan yang tegang antara atasan dan bawahan, saling curiga, tidak muncul kerjasama, dan membuat mereka tidak menyusun budget sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, kemudian pada hakikatnya akuntansi itu adalah mengukur dan melaporkan informasi tentang harta dan kekayaan. Itu udah pasti ya. Dalam ideologi kapitalisme, harta merupakan bukti kemakmuran, sehingga semua tenaga dan sumber daya akan diarahkan untuk mencari dan memupuk kekayaan dengan berbagai cara yang dilakukan. Sementara dalam ideologi kapitalisme, kapitalis itu bukan saja sebagai produser harta, tapi dia juga berusaha terus-menerus untuk menjadi penguasa dan memupuk hartanya. Hal inilah yang membuat kapitalis juga merambah ke bidang politik, sosial, dan keagamaan. Oke, lanjut aja siklus akuntansi. Di sini ada beberapa siklus akuntansi, kamu saya rasa sudah hafal ya. Berikut gambarnya, lihat pengolahan datanya, transaksi disetujui, dilaksanakan, dicatat, transaksi secara kronologis, diklasifikasikan, kemudian dilaporkan. Nah, pertama sekali kan terjadi transaksi menghasilkan bukti ya, akan dijurnal, kemudian masuk buku besar dan membuat neraca percobaan atau neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, jurnal penutup, masuk ke neraca lajur, barulah selesai laporan keuangan. Oke kelas, sampai di sini saja penjelasan mengenai bab 1 kita, mengenai pengantar teori akuntansi dan proses akuntansi. Harapan saya teman-teman bisa memahami ya. Jika memang kurang di slide saya, ada kok di materi di page yang sudah ditampilkan pada Universitas Prima Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi dan selamat malam. Bye.